Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Ainun dengan NIM 1904010026 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 4E. Baiklah, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu aspek hukum, yaitu mengenai tentang perlindungan konsumen. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumer atau konsumen dan customer atau pelanggan. Di dalam realitas bisnis tidak dibedakan antara konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Pelanggan adalah konsumen yang telah mengonsumsi suatu produk atau diproduksi oleh produsen tertentu. Konsumen akhir dan konsumen antara konsumen akhir adalah pemakaian barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Contohnya, membeli kain untuk langsung digunakan. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contohnya, membeli kain untuk dibuat busana dan dijual kembali adalah konsumen antara. Asas dari perlindungan konsumen: 1. Azas manfaat. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas keseimbangan. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Kelima, asas kepastian hukum. Asas manfaat. Asas manfaat adalah yang dimaksud untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan arti material atau spiritual. Asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum.
Asas kepastian hukum dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum, menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha sehingga dalam berusaha jujur dan bertanggung jawab, meningkatkan kualitas barang atau jasa. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen adalah 1. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang. Yang kedua, hak untuk memilih barang. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar. Yang keempat, hak untuk didengar keluhannya. Yang kelima, hak untuk mendapat advokasi. Yang keenam, hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Yang ketujuh, hak mendapatkan ganti kerugian. Kewajiban konsumen adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Yang kedua, bertikad baik dalam melakukan transaksi. Yang ketiga, membayar sesuai kesepakatan. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum. Hak dari pelaku usaha adalah 1. Menerima pembayaran. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa. Yang keempat, rehabilitas nama baik. Kewajiban dari seseorang pelaku usaha adalah 1. Bertikad baik dalam berusaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar. Yang ketiga, melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang. Yang kelima, memberi kesempatan untuk mencoba. Yang keenam, memberikan ganti kerugian. Tahapan transaksi konsumen adalah 1. Tahap pra-transaksi konsumen. Konsumen dalam taraf pencairan informasi. Yang kedua, tahap transaksi konsumen. Konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian. Yang ketiga, tahap purna transaksi konsumen merupakan tahap purna jual atau after sale service atau menjanjikan beberapa pelayanan gratis. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha adalah 1. Larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. A. Tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih yang tercantum dalam label. C. Tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan yang tercatat dalam label. E. Tidak sesuai dengan mutu komposi yang tercantum dalam label. F. Tidak sesuai dengan janji. G. Tidak mencantumkan waktu kadaluarsa. H. Tidak mengikuti ketentuan halal. I. Tidak memasang label. J. Tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia. 2. Larangan dalam menawarkan atau mengikhlaskan barang secara tidak benar atau seolah-olah barang tersebut
A. Telah memenuhi standar, B. Dalam keadaan baik atau baru, C. Telah memiliki sponsor, D. Dibuat perusahaan yang mempunyai sponsor, E. Telah tersedia, F. Tidak mengandung cacat, G. Merendahkan barang yang lain, H. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, I. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tidak pasti. 3. Larangan dalam periklanan. A. Mengelabui konsumen tentang kualitas barang, B. Mengelabui jaminan terhadap barang, C. Membuat informasi yang salah, D. Tidak memuat info tentang resiko, E. Mengeksploitasi kejadian tanpa izin, F. Melanggar etika atau peraturan. Klausula baku. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada perjanjian apabila menyatakan 1. Pengalihan tanggung jawab, 2. Menolakkan penyerahan kembali barang, 3. Berhak menolak penyerahan kembali uang, 4. Memberikan kuasa untuk melakukan tindakan sepihak, 5. Mengatur perihal pembuktian, yang keenam memberikan hak untuk mengurangi manfaat, yang kedelapan membuat aturan sepihak, yang kedelapan memberikan pembebanan hak tanggungan. Tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Gugatan terhadap pelaku usaha timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari 1. Produk yang cacat, yang kedua kekurangan cermatan dalam memproduksi, sehingga pelaku usaha dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji atau wan prestasi. Dalam pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hal-hal yang dapat membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Barang tersebut terbukti tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari. Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan baik tertulis maupun lisan. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, lewatnya jangka waktu. Dasar tuntutan. Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan tertentu dari pelaku usaha tentang produk yang dipasarkan tidak cacat atau rusak. Prinsip kehati-hatian. Pelaku usaha dapat diklaim karena pelaku usaha gagal menunjukkan adanya kehati-hatian yang cukup dalam melaksanakan proses produksinya, mulai dari perencanaan pembuatan sampai mendistribusikan atau pemasaran. Penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa konsumen memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun pemerintah, yaitu 1. Mendapatkan ganti kerugian, yang kedua melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, yang ketiga agar pelaku usaha lebih memperhatikan kepentingan konsumen, yang keempat pengaduan dapat menjadi tolak ukur untuk perbaikan mutu, yang kelima dapat sebagai informasi dari adanya
produk tiruan. Penyelesaian sengketa. Pasal 45 ayat 2 menyatakan, penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa pada setiap tahap yang diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa konsumen yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Cukup penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.